Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan keilmuan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih berada di bulan Dzul Hijjah, dan secara khusus kita masuk di hari tasyrik yang pertama, tanggal 11 Dzul Hijjah. Karena ayyamu tasyrik itu kan tanggal 11, 12 dan 13, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ayyamu tasyriki ayyamu aklin wasyurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari yang mana kita diperbolehkan makan, minum, artinya kita dilarang apa? Berpuasa. Mafhum mukhalafahnya, kalau dikatakan ayyamu aklin wasyurbin, berarti puasa di hari tasyrik itu hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram atau tidak diperkenankan. Oke. Berarti dalam hadisnya tadi Rasulullah mengatakan ayyamu tasyriki ayyamu aklin wasyurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum, sehingga kita enggak diperkenankan untuk berpuasa. Kita tidak diperkenankan untuk apa? Berpuasa. Tapi ditambah dalam hadis itu wa dzikrillah, dan mengingat kepada Allah gitu. Sehingga dalam agama Islam, orang beragama itu bukan berarti serius terus, Pak, ya. Tapi ada hari kita dianjurkan untuk makan dan minum, untuk senang-senang. Makanya dikatakan ayyamu aklin wasyurbin. Tapi dalam kita merayakan kesenangan itu enggak boleh melalaikan Allah, ditambah wa dzikrillah, dan ingat kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat di surah Al-Baqarah itu dikatakan wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat, dan ingatlah kamu kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang tertentu. Maksudnya ayyamu tasyrik, hari atau tanggal 11, 12, 13 itu ayyamu tasyrik. Dan ayyamu tasyrik itu secara bahasa artinya syarqun, timur, karena dihubungkan dengan apa, Pak? Pendendengan. Soalnya dulu di zaman Nabi hewan korban banyak atau daging korban banyak, cara mengawetkan didendeng. Kalau orang menyemur daging itu pertama kali yang dilihatkan arah timur itu. Maksudnya yusyrikuna luhumal adhahi. Mereka melihat arah timur ketika mereka melakukan apa? Pendendengan atau iddikhar, atau proses menyimpan apa? Daging korban. Sehingga daging korban itu boleh apa? Disimpan, Pak. Ya, kebolehannya Pak, ya nama tasyrik itu sendiri kan. Meskipun dulu Rasulullah pernah melarang penyimpanan daging korban selama 3 hari. Maksudnya enggak boleh daging korban disimpan lebih dari 3 hari. Ketika Nabi mengatakan kepada ahlul Madinah, ya ahlal Madinah, hai penduduk Madinah, la ta'kulu luhumal adhahi fauqa thalathati ayyam. Wahai ahli Madinah, janganlah engkau menyimpan daging korban lebih dari 3
hari. Tapi itu di masa awal, ketika ada dafah, li ajli dafah. Dafah itu banyak orang di luar kota Madinah yang mendatangi kota Madinah di hari Idul Adha, Pak. Ya kayak sekarang lah misalnya. Yang mereka mayoritas orang-orang miskin, sehingga Rasulullah untuk menghormati mereka, daging korban di kota Madinah itu nggak boleh disimpan 3 hari gitu. Tapi setelah itu Nabi bersabda, kulu wa tasaddaqu wadakhiru, suruh makan, minum dan menyimpan. Dan sehingga hukum menyimpan daging korban lebih dari 3 hari itu boleh gitu. Dan topik kita sekarang insya Allah masih ada hubungannya dengan korban dan haji juga, Pak. Tapi secara khusus tema besar kita yaitu permasalahan amalan untuk orang yang meninggal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang itu melakukan amalan dan amalan ibadahnya ini ditujukan untuk orang yang meninggal, boleh atau tidak itu. Contohnya korban untuk orang yang meninggal, boleh atau enggak? Yang kedua, badal haji untuk orang meninggal. Yang ketiga, orang yang punya hutang puasa kemudian walinya atau keluarganya melakukan puasa untuknya, itu boleh atau tidak? Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain, Pak. Mungkin jenengan bisa nanti angkat di waktu sesi tanya jawab. Nah, kaidah umumnya ibadah itu tidak boleh digantikan oleh orang lain itu. Ibadah badaniyah secara khusus, ibadah yang dilakukan oleh fisik kita atau tubuh kita itu tidak boleh niabah. Niabah itu digantikan oleh orang lain. Salat itu enggak boleh digantikan oleh orang lain. La yusolli ahadun an ahadin, enggak boleh seseorang itu sholat untuk orang lain. Tapi ada pandangan mazhab juga, Pak, yang membolehkan orang melakukan sholat untuk orang lain ketika orang yang diganti sholatnya ini sudah meninggal. Itu ada di penjelasannya di I'anatut Thalibin. Tapi boleh atau enggak itu kan perdebatan. Tapi hukum asalnya apa? Enggak boleh. Orang sholat itu ya untuk dirinya sendiri gitu, nggak boleh digantikan orang lain. Kecuali ada dalil yang mentaksis. Mentaksis itu apa? Mengecualikan. Dan nanti dalilnya harus betul-betul apa? Sahih, bisa diterima atau tidak. Jadi tidak semua ibadah boleh diganti oleh orang lain. Di dalam Islam, ibadah itu bisa kita klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, ibadah yang sifatnya personal, harus dilakukan setiap individu. Ya, contohnya sholat 5 waktu. Ini harus dilakukan secara individu atau fardu ain. Kewajiban yang dibebankan setiap individu itu. Ini harus dilakukan oleh setiap individu. Tapi ada ibadah yang sifatnya itu kifaiyah, Pak. Maksudnya dilakukan secara kolektif. Dilakukan secara kolektif. Artinya kalau ada seseorang yang sudah melakukan, yang lainnya sudah tidak dituntut. Sehingga lahir apa yang disebut dengan fardul kifayah atau wajib kifai, dan juga apa yang disebut dengan sunnatul kifayah. Sunnah kifayah, mungkin yang sunnah kifayah ini agak asing, Pak. Tapi kalau fardul kifayah itu secara umum kita paham. Contoh yang paling kita hafal apa, Pak? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu sejak kecil kita sudah Pak? Diajarkan oleh kiai guru kita, hukumnya fardul kifayah. Kenapa kok fardul kifayah? Ya karena Nabi dalam beberapa kasus nggak ikut mensolatkan, Pak. Ya diantaranya ketika sahabat punya hutang. Yang kedua, ketika ada seorang sahabat yang bunuh diri. Yang ketiga, ada sahabat yang
melakukan korupsi ghanimah, Pak, harta rampasan perang. Itu Nabi nggak mau nyolati. Dan Nabi berkata kepada sahabat yang lain, "Shallu ala sahibikum." Sholalah kamu atas sahabat kamu sekalian. Artinya kan Nabi tidak ikut sholat. Ini menunjukkan kalau sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau misalnya wajib ain, Pak, Nabi pasti apa? Ikut sholat gitu. Meskipun tujuan Nabi itu bukan karena Nabi itu ingin apa? Supaya tadi hutang orang meninggal jangan sampai meninggalkan hutang. Nafsul mu'mini apa, Pak? Mu'allaqatun bidaini hatta apa? Yuqdha anhu. Jiwanya seorang muslim itu tergantung dengan hutangnya sampai di sauri. Yang kedua, orang yang qatala nafsahu, orang yang bunuh diri. Ini kan berarti apa, Pak? Menghilangkan nyawa, yang nyawa itu otoritatif milik Allah atau kepunyaan Allah, sehingga kita nggak boleh menghilangkan nyawa diri kita atau orang lain. Wala taqtulu apa, Pak? Anfusakum. Yang ketiga tadi kasus ada seorang sahabat yang melakukan korupsi terhadap rampasan perang, supaya Nabi apa, Pak? Karena Nabi takut kalau ini menimpa sahabat yang lain, maka Nabi melakukan zajron, yaitu apa, Pak? Zajron itu semacam menakut-nakuti, jangan sampai orang perang itu melakukan korupsi. Makanya Nabi bersabda apa? Shallu ala sahibikum. Sholatlah kamu untuk sahabatmu. Menunjukkan kalau sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, tidak fardu apa? Ain. Yang kedua ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu secara umum kita lakukan, Pak. Kalau kita berjamaah, Pak, sowan atau silaturahmi ke teman kita atau ke tetangga kita, tapi kita berjamaah. Yang salam setiap orang salam sendiri-sendiri atau cukup kepala apa, Pak? Kepala kelompoknya itu yang sowan itu atau yang silaturahmi itu, Pak. Kan cukup satu orang, tidak semua salam kan? Itu menunjukkan apa? Sunnah kifayah, cukup satu orang yang melakukan. Jadi tidak perlu setiap orang mengucapkan apa? Salam. Kemudian sekarang korban itu juga sunnah kifayah. Tapi sunnah kifayahnya lingkupnya apa, Pak? Ahlul bait dalam satu rumah. Dalam satu apa? Rumah, sehingga kalau ada satu orang dari keluarga itu melakukan korban, yang lainnya tidak dituntut untuk apa, Pak? Melakukan korban. Meskipun kalau mampu bapaknya korban, ibunya korban juga boleh. Tapi kalau ada satu orang itu sudah mencukupi yang lainnya. Makanya dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Pak, ketika Atha ibn Yasar ditanya, kaifa kanatid dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana korban kamu sekalian di masa Nabi? Maka Abu Ayyub Al-Ansari menjawab bagaimana, Pak? Kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu an ahli baiti. Seseorang di zaman Nabi itu korban dengan satu kambing untuk dirinya dan untuk apa? Keluarganya. Sehingga disimpulkan korban itu hukumnya sunnah apa? Kifayah. Artinya kalau dalam satu, kenapa, Bu? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya sunnah yang sifatnya kolektif. Kalau ada yang satu yang melakukan, yang lainnya tidak dituntut. Itu contohnya apa? Korban. Oke. Kemudian, Pak, sekarang kita coba lihat ya, ada kaidah umum yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak mungkin dikasih pahala atau dikasih ganjaran kecuali apa yang ia usahakan atau lakukan, Pak. Berarti kalau
orang tidak melakukan ibadah, berarti ya tidak dapat apa? Pahala gitu. Tidak dapat apa? Pahala. Dan ibadah orang lain diberikan ke orang lain, ya hukum asalnya tidak boleh gitu. Dalilnya mana? Dari Al-Quran. Ini ayatnya cukup populer Pak di kalangan apa? Orang Muhammadiyah atau di buku-bukunya Ahasan itu. Ahasan Persis itu ditanya jawab, soal jawab Pak. Soal jawab masalah agama itu ada 4 jilid itu sering menyebut ayat ini, yaitu dalam surah An-Najm dikatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Wa an itu maksudnya ay annahu, sesungguhnya, hu itu dhamir sya'an Pak, dhamir sya'an ya. Laisa tidak lil insani bagi manusia illa dikecualikan Pak ma apa sa'a yang ia usahakan. Ini dalam tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh 2 jalal, 2 ulama yang namanya Jalaluddin, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, atau lebih tua Jalaluddin Mahalli Pak, karena Jalaluddin Mahalli itu punya murid Jalaluddin As-Suyuti. Karena Jalaluddin Al-Mahalli meninggal duluan sebelum menyelesaikan tafsirnya, dilanjutkan oleh muridnya yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Makanya tafsirnya disebut tafsir Al-Jalalain, tafsir yang ditulis oleh imam yang namanya dua-duanya Jalaluddin, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kitab tafsir ini yang paling terkenal di Indonesia Pak. Orang belajar tafsir untuk pemula mesti tafsir Jalalain. Nanti baru naik berikutnya tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya ya, Fathul Qadir dan seterusnya. Tapi untuk pemula itu tafsir Jalalain. Kemudian dihasyiai oleh Al-Imam As-Sawi, Hasyiah As-Sawi itu. Di sana dikatakan laisa lil insani illa ma sa'a min khairin, dari kebaikan. Fa laisa lahu min sa'i ghairihi al khaira syai'un. Maka orang melakukan kebaikan untuk orang lain, kalau ia pelakunya tadi tidak melakukan, ya tidak mendapatkan apa. Itu penegasannya. Maksud dari wa alaisa lil insani illa masa. Jadi orang itu dapat pahala apa yang ia lakukan. Ya bahasa mudahnya, nek gak ngamal ya gak oleh apa Pak? Gak oleh ganjaran. Itu ya. Oke. Kemudian dalam hadis yang cukup populer, yaitu hadis Abu Hurairah, ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya jenengan sudah hafal semuanya Pak, dan secara umum sering disampaikan oleh para mubaligh. Di sana dikatakan idza matal insanu in anhu amaluhu illa min thalathin. Dalam riwayat yang lain idza mata ibnu adam. Tapi kalau redaksi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari riwayat Imam Muslim itu idza matal insanu, apabila manusia itu meninggal, in anhu amaluhu, maka semua amalnya putus. Artinya sudah tidak bisa ia melakukan amal apapun. Amalan yang di dunia ya sudah selesai. Illa min thalathin, tapi dikecualikan 3 amalan. Illa min shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa Pak? Sedekah jariyah itu apa? Contohnya. Sedekah ya sedekah jariyah itu yang mengalir atau yang berjalan ya. Jariyah jaro yajri itu artinya pahalanya tetap apa? Mengalir. Napa Bu? Contohnya apa? Membangun masjid. Selain itu apa Pak? Contoh sedekah jariyah Pak? Apa Pak?
membangun jalan, membangun sekolahan. Terus apa lagi, Pak? Sesuatu yang apa untuk kepentingan umum. Ya, sedekah jariyah itu bahasa mudahnya jenengan sebutkan tadi betul semuanya, Pak. Bahasa mudahnya ya wakaf gitu. Wakaf itu apa? Sedekah jariyah. Pokoknya kalau ngomong sedekah jariyah bicara apa, Pak? Wakaf. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan hadis idza matal insanu in qata anhu amaluhu itu apa? Diletakkan di babul waqfi, bab wakaf gitu. Itu ya, kalau bicara sedekah jariyah ya bicara wakaf itu. Dan bapak wakaf dalam tradisi Islam siapa, Pak? Tahu atau enggak? Kalau bapak kepanitiaan korban siapa, Pak? Sudah saya sampaikan itu di kajian bulan yang lalu. Siapa, Pak? Masih ingat, Bu? Siapa, Bu? Bapak kepanitiaan korban. Kok kepanitiaan korban nenek bapak ya? Siapa, Bu? Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, Pak. Bu, Abul panitia korban, kepanitiaan, panitia kemarin jenengan jadi panitia. Bapak kepanitiaan korban. Siapa? Namanya siapa? Gak ingat ya? Namanya Ali bin Abi Thalib. Bisa dicek di kitab Bulughul Maram ya. Kata Ali apa? Amaroni Rasulullah SAW an aku ma'ala budnihi. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurusi apa, Pak? Onta korbannya. Yang jumlahnya berapa? 100 onta. Budnihi, budnun itu jamak, mufradnya badanah. Maksudnya mi'atu badanatin, 100 onta. Wa an uqassima luhumaha. Saya dianjurkan untuk apa, Pak? Membagi dagingnya. Wa juludaha, kulitnya. Wa jilalaha, dan aksesorisnya. Alal masakin, atas orang miskin. Ini menunjukkan kalau Ali bin Abi Thalib itu panitia korban dalam apa, Pak? Sejarah Islam yang mempelopori kepanitiaan korban itu Ali bin Abi Thalib. Nabi yang punya onta 100, Ali tugasnya apa, Pak? Bagi daging, bagi kulit, bagi apa, Pak? Aksesoris. Ke siapa? Ke para orang-orang miskin. Berarti kan Ali nggak ikut beli onta, tapi tugasnya apa, Pak? Itu tugas yang panitia yang dilakukan Ali itu. Makanya Ali kita katakan apa? Bapak panitia korban. Kalau bapak wakaf dalam sejarah Islam atau tradisi Islam siapa, Bu? Siapa, Pak? Abdurrahman ibn Auf. Itu saudagar, Pak. Ya betul, itu seorang yang luar biasa, tapi bukan bapak wakaf. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar juga sahabat yang luar biasa, Pak, secara ekonomi. Diurut saja. Jawabannya Umar, Bu. Umar ibn Khattab. Ceritanya bagaimana? Ketika Umar dapat harta atau tanah di perang Khaybar, Pak. Ada tanah, kok nggak bisa apa, Pak? Garap. Ini bagaimana supaya bisa manfaat mendatangi Nabi? Kata Nabi suruh apa? Mewakafkan. Tapi syaratnya la yuba'u asluha. Pokoknya nggak boleh dijual. Wala yuhab, nggak boleh dihibahkan. Wala yuros, tidak boleh diwariskan. Pokoknya jenengan kalau bicara wakaf pasti 3 nih. Nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Kan gitu, Pak. Itu bapak wakaf dalam tradisi Islam, Pak. Berarti Ali bin Abi Thalib bapak kepanitiaan korban. Kemudian Umar bin Khattab bapak apa, Pak? Wakaf dalam tradisi Islam. Oke. Nah, kembali ke hadis kita ya. Au ilmin yuntafa'u bihi,
ilmu yang bermanfaat itu juga termasuk investasi akhirat ketika kita sudah meninggal, tapi tetap apa? Mengalir. Apapun ilmu yang jenengan ajarkan, guru ngajari alif ba ta itu, ustadz TPA itu jadi ilmu apa Pak? Manfaat, mengalir. Jangan bayangkan ilmu yang bermanfaat itu ketika menjadi ustadz besar. Saya ngajarin ini juga agak lepas dari apa Pak, misalnya guru waktu kecil yang ngajari alif ba ta. Itu sepele, tapi itu menjadi asas basic dari ilmu-ilmu berikutnya. Kalau alif ba ta nggak tahu, ya nggak mungkin tahu nahwu, shorof, balaghah dan seterusnya Pak. Ilmu-ilmu di atasnya juga nggak mungkin tahu gitu. Itu berawal dari alif ba ta. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh, maka anak soleh ini disifati Bu. Namanya anak yang soleh ketika orang tuanya meninggal, ingat atau enggak Pak? Ingat atau enggak Bu? Anak soleh itu pasti ingat pada orang tua. Nah, makanya di sini dikatakan awaladin sholihin, itu pasti yad'ullah. Ingat orang tua, apa yang ia lakukan? Ya berdoa, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu. Terus sekarang kita masuk dalam beberapa permasalahan Pak. Yang pertama kita mulai korban untuk orang yang sudah meninggal. Ini apa Pak? Nggak usah dibahas serius Pak. Saya tahu di masyarakat itu masih umum ya. Ya maksudnya ya korban ini korbannya baik, dijenengo baik bareng Bu. Terus jenengan jadi panitia korban, jenengan terima atau enggak Pak? Terima atau enggak? Jenengan sudah tahu toh ini korban untuk baik. Terus jenengan terima atau enggak? Kenapa kok diterima Pak? Mane-mane. Apalagi ya korbannya apa Pak? Sapi satu, nggak mungkin jenengan apa? Tolak. Nanti kita bahas Pak, nanti kita bahas, jangan dipotong dulu ya. Boleh diterima atau enggak nanti kita bahas ya. Oke. Jadi korban itu hukum asalnya ya, orang yang korban itu ya orang yang hidup. Untuk siapa? Ya untuk orang yang hidup, kan satu keluarga Pak itu. Hadis-hadis fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah korban. Perintah ini ditujukan kepada siapa Pak? Ya orang yang hidup, karena korban itu berkaitan dengan ibadah apa Pak? Maliyah, ibadah yang berupa harta, butuh kemampuan secara finansial. Orang yang meninggal wis nggak mungkin bekerja, nggak mungkin korban Pak. Makanya fasholli li rabbika wanhar itu ya untuk orang yang hidup. Nah, sehingga ketika majelis tarjih ditanya bagaimana hukum korban untuk orang yang sudah meninggal, boleh atau tidak, disebutkan kaidah asalnya Pak, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, atau wa laisa lil insani illa ma sa'a. Kaidah asalnya orang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang ia lakukan, apa yang ia usahakan, apa yang ia amalkan. Ini ya. Sehingga kaidah umum ini Pak, illa itu kan pengecualian atau istisnaiyah, adatul istisna atau harful istisna. Ma itu isim apa? Yang isim apa Pak? Ma itu ada man, ada ma. Isim mausul. Bedanya man dengan ma Pak? Kalau man itu lil akil, untuk orang yang berakal. Kalau ma liwairi akil gitu. Ketika ada isim mausul itu nanti dalam kaidah ushul fikih Pak,
itu yufidul umum, menunjukkan arti umum. Berarti illa masa, kecuali apa itu ya apapun, sa'a yang ia usahakan. Tapi berlaku dalam kaidah usul fikih, Pak. Ma min umumin illa waqad khussiso. Tidak ada redaksi umum kecuali bisa ditaksis. Kecuali apa? Bisa ditaksis. Betul atau enggak, Pak? Setiap omongan kita itu pasti bisa ditaksis, bisa dikecualikan. Ya kan? Yang jenengan saja, Pak, ngomong ke ibunya. Ngomong apa ke ibunya? Atau apa ya? Atau mungkin ibunya ngomong ke jenengan, keliru, Pak. Kata ibunya, Pak, nak awam di masalah opo wae cerita no aku siap membantukan suami istri, Pak. Harus apa? Bisa menyelesaikan permasalahan. Dan ibunya terbuka, nggak mungkin marah. Pak, opo wae masalahmu cerita no aku, opo wae kan semuanya, Pak. Tapi ini contoh saja, Pak, nggak usah dimasukkan. Dadak bapaknya pingin wayah, Pak. Terus jenengan ceritakan ke istri, Pak, marah atau enggak? Marah gitu, marah. Padahal opo wae termasuk wayah. Berarti ucapan ini meskipun kelihatannya umum, Pak, masih bisa dikecualikan. Mesti ibunya ngomong, Pak, awakmu aja goblok lho. Opo wae kejaba wayah, nah wayah gak usah cerita. Aku gak setuju kan, dan gak siap, Pak, itu. Nggak, ini guyon Bu, guyon. Oh, malah gitu. Oh, kalau ya itu beda lagi, Pak, beda lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin, Pak, kayaknya nggak mungkin. Nah, itu kasus-kasus tertentu, Pak. Umumnya nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Wong bojo siji wae angel, Pak. Enek sing bojo siji ora duwe. Kok wayah bereng. Ini contoh, Pak, contoh saja ya. Berarti illa masa ini pasti bisa dikecualikan. Makanya kalau kita lihat di beberapa hadis itu, ternyata korban itu boleh untuk orang yang meninggal, meskipun hukum asalnya korban itu ya harus dilakukan oleh orang yang hidup. Yang pertama, ketika ada nazar. Ketika ada apa? Nazar. Nazar apapun, Pak. Ya misalnya jenengan nazar, kalau anak saya lulus kuliah saya akan apa? Korban kambing atau korban sapi. Itu kan berarti apa? Nazar. Kemudian orang yang bernazar ini ternyata, Pak, sebelum masuk Idul Adha meninggal. Keluarganya yang mendengar nazarnya itu dianjurkan untuk apa, Pak? Memenuhi nazarnya. Itu boleh dipotongkan dari warisannya, Pak. Sebelum dibagi itu. Yang kedua, korban untuk orang yang meninggal itu boleh ketika ada wasiat, Pak. Misalnya seorang bapak atau seorang ibu wasiat kepada anaknya, nak aku mati, bapak korbani. Itu boleh ditunaikan oleh anaknya. Kalau tidak ada dua alasan ini, Pak, kembali kepada kaidah asal apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Kita coba kaji, Pak. Kenapa kok nazar itu boleh dilakukan, Pak, meskipun orang yang bernazar sudah meninggal? Ada hadis seorang wanita dari Juhainah, Pak. Ini datang kepada Nabi, dia mengatakan, inna ummi nadharat an tahujja. Sesungguhnya ummi, ibu saya pernah nazar untuk haji. Falam tahujja hatta matat.
tapi ibu saya ini belum sempat haji sampai meninggal. Afa ahujju anha, apakah saya boleh berhaji untuk ibuku, Pak? Nanti kita hubungkan dengan badal haji, Pak. Kasus yang kedua, orang badali haji itu boleh atau tidak? Nah, Rasulullah ketika ini di sini menjawab na'am, iya. Huji anha, silahkan kamu hajikan untuk ibumu. Berarti dalam hadis ini, Pak, kita bisa simpulkan apa? Wanita ini ibunya apa? Bernazar. Nazarnya haji. Tapi dia sudah meninggal sebelum melakukan haji. Anaknya tahu ibunya pernah nazar haji, Pak. Kan ingin menunaikan keinginan apa? Ibunya semasa hidup. Ditanyakan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah apa, Pak? Membolehkan. Terus Rasulullah membuat persamaan, Pak, atau membuat kias ya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Akunti qadhiyah, apakah engkau akan melunasinya? Uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Kalau kamu punya hutang dengan manusia, wajib disauri atau enggak, Pak? Wajib, itu wajib. Nah, padahal ini antara kita dengan orang lain, manusia dengan manusia. Tapi kalau nazar antara kita dengan apa, Pak? Allah. Nazar itu kan kita tujukan kepada Allah. Kalau Allah, kita punya hutang kepada Allah, berhak untuk disauri, lebih berhak untuk disauri atau tidak? Iya, itu. Sehingga para ulama menyimpulkan, Pak, hukum nazar itu sama dengan hutang yang harus dibayar gitu. Oke. Kemudian di hadis Ibnu Abbas, Pak, ini hadisnya lebih umum. Ketika Sa'ad ibn Ubadah, Pak, minta fatwa kepada Nabi tentang nazar yang berkaitan dengan nazarnya ibunya. Nazarnya siapa? Ibunya yang belum disaur. Maka ketika itu Rasulullah bilang apa? Iqdhihi anha, sauri nazar ibumu yang sudah meninggal. Maksudnya ini tidak disebutkan kasusnya, Pak. Tapi kalau hadis di atas, wanita yang dari Juhainah itu nazarnya jelas. Nazarnya apa? Haji. Kalau hadis Ibnu Abbas, nazarnya umum. Nah sekarang, Pak, nazar itu ada dua. Nazar yang berkaitan dengan ketaatan, ada nazar dengan yang berkaitan dengan apa? Kemaksiatan. Kalau nazar itu berkaitan dengan ketaatan, maka hukumnya wajib dilakukan. Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, siapa yang nazar untuk taat kepada Allah hendaklah mentaatinya. Maksudnya hendaklah apa? Mentaati, melaksanakan nazarnya. Kalau nazarnya haji, ketaatan atau enggak? Ketaatan, berarti wajib dilakukan. Wa man nadzara ayyasiyahu fala ya'si. Kalau orang nazar tapi nazarnya mengarah kepada kemaksiatan, wajib ditaati atau enggak, Pak? Nek anakku lulus, aku tak apa, Pak? Tak apa? Hah? Tak ngerampok, atau tak apa lah, saya enggak tahu tuh. Atau tak nyopet, atau judi online. Semacam itu kan enggak boleh apa? Ditaati. Terus kan sudah janji, Pak. Semacam itu ditebus dengan kafaratul yamin, yaitu apa? Denda orang yang melanggar sumpah. Dendanya apa, Pak? Puasa 3 hari. Puasa berapa? 3 hari. Atau ngasih makan orang miskin. Dan seterusnya ya. Pokoknya sebagaimana kafarahnya apa? Sumpah. Nah sehingga disimpulkan tadi oleh majelis tarjih, kalau orang yang meninggal itu pernah nazar, maka boleh korban untuknya. Yang kedua, Pak, adanya wasiat. Adanya apa? Wasiat. Ini menarik.
Ternyata orang yang meninggal itu boleh dikorbani jika ada wasiatnya, Pak. Itu sebenarnya pendapatnya mazhab Syafi'i, Pak. Bisa kita temukan di kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, Pak, yang ditulis oleh Syekhul Madhab, syekhnya mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi itu tokoh yang sangat penting, Pak, dalam mazhab Syafi'i, orang kedua setelah Imam Syafi'i. Makanya dulu ulama Syafi'iyah itu bilang, Pak, al-yaum nawawiyah lah nabawiyah. Sekarang itu kita nawawi. Maksudnya apa, Pak? Sibuk mengkaji hasil ijtihad atau pendapat-pendapat Imam Nawawi dalam beberapa kitabnya. Al-yaum nawawiyah lah nabawiyah. Kita sudah tidak perlu untuk mengikuti hadis. Kenapa? Karena dianggap semua hadis Nabi sudah selesai disimpulkan oleh Imam Nawawi, sehingga yang kita kaji sekarang pendapatnya Imam Nawawi, tidak perlu mengkaji hadis. Kajian hadis sudah final, semuanya sudah diistimbatkan oleh Imam Nawawi. Itu sangat menunjukkan betapa pentingnya apa Imam Nawawi gitu. Dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi mengatakan wala tadhiyata 'anil ghairi illa bi'ni. Enggak boleh seseorang itu korban untuk orang lain tanpa izinnya. Wala an mayyitan illam yusi biha, dan enggak boleh seorang itu korban untuk orang yang meninggal illam yusi biha, kalau mayitnya itu, Pak, tidak pernah wasiat gitu. Coba di Kanzur Raghibin, Pak, ini ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, sebagaimana tadi, Pak, di kitab Tafsir Jalalain itu kan penulisnya juga ini. Ia mengatakan wa bi isaihi taqaulahu, kalau ada wasiat maka korbannya sah untuk orang yang meninggal. Tapi kalau tidak ada wasiat tidak sah. Pendapat Imam Nawawi sama, Pak, dengan pandangan majelis tarjih. Kalau korban untuk orang yang meninggal kalau tidak ada wasiat nggak boleh. Terus sekarang pertanyaannya, Pak, kalau ada orang yang berkorban untuk orang yang meninggal, jenengan sebagai panitia diterima, ditompo atau ditolak, Pak? Itu. Kenapa kok diterima, Pak? Ya mani-mani, Pak, ya. Wong ibadah kok jenengan halang-halangi. Yang kedua, enek sapi, enek wedhus kok jenengan tolak. Nah, bagaimana itu? Ya tadi, tetap diterima, jangan sampai apa? Ditolak. Tapi diarahkan sedikit demi sedikit, Pak. Dijelaskan kalau korban itu dia perintahnya kolektif, Pak. Maksudnya untuk keluarga, sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi korban itu boleh atas nama apa? Keluarga. Dan itu disebutkan dalam hadis apa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dalam hadis yang lain, Pak, ketika Nabi bicara korban, itu khitab itu seruan. Itu diserukan kepada ahlul bait, Pak. Ala kulli ahli baitin min kulli amin udhiyah, dalam satu hadis, ya. Atas setiap keluarga di setiap tahun apa? Korban. Berarti bisa kita pahami korban itu ibadah untuk keluarga. Yang kedua, korban itu tahunan, bukan satu seumur hidup sekali. Berarti kalau jenengan mendapatkan Idul Adha, jenengan mampu, ya dianjurkan korban, meskipun tahun lalu sudah korban itu. Itu ya. Dan ditujukan kepada keluarga, sehingga nggak perlu, Pak. Misalnya sekarang untuk bapaknya, besok untuk ibunya. Tapi kalau giliran anaknya, nanti kan kelihatan saru, Pak, besok kita. Anaknya kebetulan masih di MI atau di SD, di TK lagi. Berarti anaknya korban, sing bapaknya sudah balik, punya uang nggak korban, kan kayak gitu, Pak. Jadi ya cukup untuk keluarga. Apalagi di konteks modern pendapat ini lebih relevan, Pak.
Kalau jenengan korban itu uangnya jenengan sendiri atau juga nyenggol uangnya istri, Pak? Kerja sama. Tidak selalu uangnya jenengan sendiri gitu. Kan gitu lah ya. Kan lebih masuk akal, Pak. Kalau korban itu kok kolektif. Di dunia modern itu uang suami istri itu kan kadang campur, Pak. Kalau di zaman Nabi para sahabat ya semuanya laki-laki. Istri itu tidak disuruh kerja, nggak disuruh apa-apa kan, tinggal minta nafkah ke jenengan, Pak. Di dunia modern pasti suaminya berat, Bu. Kenapa? Uangku uangmu gitu. Nah, makanya kalau korban untuk keluarga itu relevan. Dan berikutnya, Nabi itu tiap tahun korbannya berapa? 2 ekor gibas, 1 untuk dirinya dan keluarganya. Nabi kan sama, Pak, 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya, 1 kambing lagi untuk umatnya. Jenengan ketut atau enggak, Pak? Padahal belum lahir, Pak. Ketika Nabi korban itu belum lahir. Tapi itu ya tetap dihitung, Pak. Dan termasuk bagaimana sahabat yang sudah meninggal ketika Nabi korban, kehitung atau enggak? Kehitung. Berarti Nabi di sini melakukan syirka fi thawab, Pak, menghadiahkan pahala. Berarti orang berkorban 1 kambing atau syirkah sapi atau sapi untuk 1 orang, digabungkan pahalanya ke keluarga, boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Sehingga semacam itu ya, yang tadi kasus tadi ya sudah, kalau bisa dia tetap pakai nama dia tapi ditujukan juga untuk orang yang meninggal, diniatkan juga untuk yang meninggal, tapi dalam pahalanya, Pak, bukan korban secara khusus. Ketika tidak ada apa? Wasiat atau nadar. Kalau ada wasiat atau nadar, boleh tadi ditujukan secara khusus untuk orang yang meninggal. Itu mungkin cara mensiasatinya, Pak, ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya, korban untuk orang meninggal itu boleh jika ada apa? Wasiat atau nadar. Kalau tidak, kembali pada kaidah asal apa? Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Yang berikutnya, Pak, karena kita masih di musim haji ya, kita coba kaji badal haji itu. Hukum badal haji itu bagaimana? Sekarang muncul juga badal umroh, Pak. Muncul sertifikat badal haji dan umroh. Kalau badal haji itu info terakhir, Pak, nggak tahu kalau di sini ya, yang saya terima itu cuma 7 juta gitu. Itu sudah keluar sertifikat badal haji. Kalau jenengan haji berapa juta, Pak? Itu bayarnya mahal, antrinya lama, Pak. Jadi 7 juta sudah bisa haji, Pak. Dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Kalau meninggal bisa diikutkan itu. Ada, ini serius, Bu, orang yang pernah haji loh di masyarakat, kalau meninggal kain ihramnya itu dikuburkan. Itu enggak ada tuntunannya ya. Insya Allah malaikat tetap mungkar nangkir tahu kalau jenengan sudah haji, meskipun kain ihramnya enggak ikut di kubur. Nggak mungkin nggak tahu, Pak, pasti tahu itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan ya, bagaimana hukum badal haji? Yang kedua, siapakah yang berhak menjadi badal haji bagi seseorang ya? Dan jawaban majelis tarjih, Pak, menggunakan kaidah asal tadi, wa alaisa lil insani illa ma sa'a ala tazir waziratun wizra ukhra. Kemudian ini surat dalilnya juga bisa ditemukan di surat Yasin, Pak. Ini ya, surat Yasin. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wa la tujzauna, dan tidaklah kamu dibalas illa kecuali ma kuntum ta'lamun. Ta'malun, mohon maaf,
kecuali apa yang kamu sekalian amalkan, atau kerjakan. Berarti kan orang nggak mendapatkan ganjaran pahala illa ma kuntum ta'malun, kecuali yang engkau amalkan atau kerjakan. Tapi ada beberapa hadis yang mentaksis, Pak. Kalau orang yang sudah meninggal dapat pahala. Di antaranya apa? Hadis idza mata benu adama atau idza matal insan. Ini kan mengecualikan keumuman ayat tadi, Pak. Kemudian hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan seseorang laki-laki datang kepada Nabi yang mana saudaranya itu pernah bernadar untuk haji, sebagaimana hadis yang tadi, Pak. Tapi yang tadi kasusnya imro'atun min Juhainah, seorang wanita dari Juhainah. Kalau hadis Ibnu Abbas ini seorang laki-laki punya saudara perempuan, kan dikatakan inna ukhti, sesungguhnya saudari perempuanku, nadharat an tahujja, sudah nadar untuk haji, suruh apa? Memenuhi. Kemudian, Pak, tapi ada permasalahan, Pak. Sebagian ulama memahami kaidah asal kalau manusia tidak dikasih pahala kecuali apa yang ia usahakan. Itu dasarnya hadis atau Al-Quran, Pak. Al-Quran kan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ini kan Al-Quran. Muncul beberapa hadis, Pak, berkaitan dengan nadar. Kemudian nadar secara khusus berkaitan dengan haji dan apa tadi, Pak, dan puasa juga. Kalau hadis dengan Quran itu levelnya tinggi mana, Pak? Tinggi Quran, Pak. Sehingga boleh atau enggak hadis yang dia, atau saya jelaskan dikit, Pak, dengan enggak paham enggak apa-apa ini. Ada namanya qat'iyul wurud, ada dhaniyul wurud. Qat'iyul wurud itu transmisi itu periwayatannya, Pak, itu qat'i, pasti, sertentif ya. Kayak Al-Quran itu kan sampai kepada kita secara mutawatir. Sehingga jenengan nggak boleh mensoal Quran, Pak. Misalnya qul huwallahu ahad, itu sahih atau dhaif? Nggak boleh, Pak, itu nggak boleh. Kalau kita soal ya kita sesat atau kafir lah. Dihukumi kafir oleh para ulama ya. Tapi kalau hadis kita soal boleh, Pak, karena hadis itu secara umum ahad, periwayatannya nggak sampai level mutawatir. Mutawatir itu orangnya banyak, Pak, dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi kalau hadis itu bisa jadi banyak yang tidak mutawatir. Kan ada hadis gharib, masyhur, kemudian apa, Pak? Dan seterusnya ya. Aziz. Ini kan kalau gharib satu orang. Kalau masyhur berapa, Pak? 2 orang ya. Kemudian aziz 3 orang dan seterusnya. Atau kebalik nih, aziz 2, masyhur lebih dari 3 dan seterusnya, Pak. Tapi nggak sampai mutawatir, nggak sampai apa? Mutawatir. Sehingga kebanyakan hadis itu ahad. Kalau ahad, berita ahad nggak sampai mutawatir, itu bisa mengecualikan keumuman Quran atau enggak? Meskipun hadisnya ini sahih, makanya ahsan, Pak. Ya, di Bulughul Maram, terjemahan Bulughul Maram, ketika mengomentari hadis man mata wa alaihi siyamun atau saumun atau siyamun soma'an waliyuhu. Hadis ini kan sahih, muttafaqun alaih, disepakati sama Imam Bukhari dan Muslim. Tapi masalahnya bukan hadis mutawatir, berarti nggak selevel dengan Quran. Meskipun hadis ini sahih, nggak bisa mengecualikan keumuman Quran, sehingga orang berpuasa untuk orang yang meninggal nggak boleh. Pendapatnya siapa? Hasan. Haji juga sama, nggak ada istilah badal haji. Kenapa? Ya karena hadis nggak selevel dengan Quran. Tapi kalau di Muhammadiyah, Pak, antara hadis dan Quran itu sama-sama wahyu atau enggak? Sama-sama wahyu.
Meskipun mungkin dari apa Pak, qat'iyus subut atau dhoniyus subut mungkin nggak sama. Kalau Quran jelas mutawatir, kalau hadis rata-rata ahad. Tapi bisa kita pahami meskipun beritanya ahad Pak, selama dia sahih berarti isinya tetap kita anggap wahyu. Itu disampaikan oleh Nabi dan tidak usah kita ragukan. Nah, sehingga dalam pandangan majelis tarjih hadis ahad itu bisa mentaksis keumuman Al-Quran atau mengecualikan keumuman Al-Quran. Sehingga kesimpulannya Pak, badal haji meskipun ini penjelasan hadis dan kaidah Al-Quran wa laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Tapi dikecualikan badal haji dan juga korban boleh tadi. Tapi ada syaratnya Pak. Ini beberapa syarat badal haji yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih ya. Yang pertama, orang yang membadali haji sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji nggak boleh Pak. Wong dia sendiri belum haji kok sudah melakukan haji untuk orang lain. Itu secara logika Pak. Tapi secara khusus disebutkan dalam hadis Syubrumah Pak. Ketika Nabi mendengar seorang laki-laki mengatakan labaika an Syubrumah. Kalau jenengan niat ihram waktu haji ya. Kalau mau haji kan labaika hajjan Pak. Kalau mau umrah labaika umrotan. Tapi laki-laki ini bilang labaika an Syubrumah, berarti dia haji bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapa? Syubrumah. Ketika Nabi mendengar man Syubrumah, siapa? Syubrumah. Laki-laki menjawab akhun li au qaribun li, dia saudaraku atau kerabatku. Ini jawabannya Pak. Berarti nanti kita bisa simpulkan kalau orang yang dibadali hajinya Pak, dia harus, atau orang yang membadali haji harus punya hubungan kerabat ya, diutamakan misalnya anaknya, saudaranya ataupun yang lainnya yang masih punya hubungan kerabat. Kemudian Rasulullah berkata, hal hajjata an nafsika atau hajjata an nafsika, apakah engkau hajjata an nafsika, apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu? Laki-laki tadi menjawab, la, belum. Maka Rasulullah bersabda, hujja an nafsika, kamu haji dulu, thumma hujja an Syubrumah, kemudian engkau haji untuk Syubrumah. Berarti disimpulkan tadi kalau orang yang membadali haji sudah pernah haji. Ini beberapa syaratnya Pak. Ada niat untuk membadali naib atau penggantinya, itu anak, saudara atau kerabat, maksudnya masih punya hubungan family. Bagaimana kalau nggak punya Pak? Meskipun dalam mazhab Syafi'i Pak itu diperkenankan, sehingga travel boleh Pak. Travel kan sudah punya link Pak, mukimin di sana. Travel itu luas Pak, kan mukimin orang Indonesia di sana juga punya link kadang. Kalau di Muhammadiyah nggak boleh Pak, meskipun di masyarakat diperbolehkan Pak. Mereka punya dalil Pak. Dalilnya Pak, innamal a'malu biniyat, kan yang penting niatnya. Tapi kalau kita lihat hadis ini ada hubungan kerabat. Yang kedua Pak, supaya tidak terjadi komersial dalam ibadah Pak. Nanti kalau semacam itu kan setiap orang kan main badal haji Pak. Ya, berikutnya satu haji dalam satu waktu. Berarti kalau kita sekarang badali haji ya sudah, ini niatnya satu, nggak boleh dirombong sekali pelaksanaan haji, tergantung siapa yang daftar. Kan diterima semuanya Pak, tapi yang haji satu orang kan gitu, itu nggak boleh, nggak boleh. Kenapa Pak? Ya kan nanti kalau mau haji kan labaika an siapa, karek disebutkan labaika an, tapi manasiknya sekali, kan nggak mungkin dia melakukan beberapa manasik tuh Pak.
ya capek sendiri Pak gitu. Kalau beberapa apa manasik, masa ihramnya apa sudah ihram kembali ihram lagi kan ya nggak sah nanti kan. Oke ya. Kemudian tawafnya kalau sekali orang ya capek, sa'inya ya capek Pak. Makanya rata-rata kan manasiknya satu kali tapi apa niat ihramnya untuk banyak orang, tergantung yang daftar. Semacam itu tidak boleh. Kemudian biaya dari warisan boleh Pak, tapi syaratnya tadi harus memenuhi syarat di atasnya ya. Kemudian apakah ini wajib? Dianggap tidak wajib. Nanti kalau wajib ya kasihan apa Pak? Keluarganya. Ya kalau yang meninggalkan warisan. Ya kalau warisannya enggak cukup Pak untuk membadali haji, kan nanti menyusahkan, sehingga itu dianggap bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau dilakukan misalnya ahli warisnya mampu dan juga ada tadi Pak dari warisan, itu ya baik gitu. Tapi kalau tidak ada warisan kemudian apa Pak nggak mampu, bukan sebuah kewajiban sehingga mengakibatkan apa dosa. Mungkin itu saja ya, sebenarnya masih banyak hal ya, tapi paling tidak ini yang kita bahas berkaitan dengan kurban dan juga haji untuk orang yang meninggal. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan. Nggih, monggo Pak. Nggih. Assalamualaikum. Ya. Wasiat itu ya bisa tertulis, bisa enggak kan? Bagaimana membedakan nazar dengan wasiat? Kalau wasiat itu kan bahasanya kan pesan, Pak. Berarti orang yang biasanya kepada anak atau ahli warisnya. Ketika saya meninggal nanti saya wasiatkan begini. Kan ditujukan secara langsung, bisa juga tulisan gitu. Baik secara lisan atau tulisan. Tapi kalau nazar itu berkaitan dengan sumpah. Biasanya dihubungkan dengan kesuksesan atau nikmat yang diterima, Pak. Misalnya ketika anak saya lulus, saya akan menyembelih kambing kurban itu. Atau ketika anak saya lulus, atau mungkin kalau pegawai ketika golongan saya naik, saya akan pergi haji. Itu diucapkan Pak, secara umum berkaitan dengan rasa syukur atas nikmat. Tapi yang penting dicatat Pak, jenengan jangan mudah bernazar. Karena orang nazar itu orang yang perhitungan Pak. Perhitungan kan Pak? Main hitungan keuntungan kan? Ya Allah, kalau saya naik golongan saya akan nazar. Berarti kan semuanya dihubungkan, kayaknya semua aktivitasnya apa Pak? Bisnis kan gitu. Wong mau naik haji saja kok dikaitkan dengan naik pangkat. Wong mau beli korban saja kok dihubungkan dengan apa Pak? Kelulusan anaknya. Makanya dalam hadisnya dikatakan nazar itu keluar min bakhilin, dari orang yang bakhil. Perhitungan semuanya Pak. Tapi meskipun demikian, ketika itu berupa ketaatan, wajib ditaati atau enggak? Ya meskipun bakhil, kadang-kadang bakhil itu apa Pak? Orang bakhil itu kan dipaksa untuk berbuat baik, itu kan juga enggak apa-apa Pak. Ketika kita mau mengeluarkan sesuatu itu kan kadang enggak dipaksa ya. Angel Pak ya. Kotak masjid itu tiap hari tahu, tapi kadang-kadang susah juga kita apa? Mengeluarkan gitu. Ya kadang-kadang kita itu butuh kompensasi Pak. Makanya dengan Allah juga main transaksi juga Pak. Kalau saya naik golongan, gaji saya naik, saya akan gini-gini melakukan ketaatan. Nah ketika sudah diucapkan,
Meskipun tadi bersumber dari orang yang bakhil, tetap dilakukan. Karena kan apa? Man nadzara ayyuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang nazar untuk taat kepada Allah, hendaklah apa? Mentaatinya. Ya, sehingga tadi orang nazar hukumnya boleh, tapi nazar itu berasal dari orang yang bakhil. Tapi meskipun berasal dari orang bakhil, Pak, tapi berkaitan dengan ketaatan. Kalau sudah nazar ya dilaksanakan. Tapi nggak usah dengan awakmu korban apa? Aku nanti nazar, berarti awakmu bakhil. Ya, bukan gitu, Pak. Yang lainnya silakan. Moga. Ibunya dulu, Pak, biar atau digabung saja. Nggih. Nggih. Ketinggalan sholat sunnah, sholat Jumat, nggih. Nggih. Dalam mazhab Syafi'i, Pak Bu, di kitab Alfiyah Zubat ya. Wal Jum'atu yudrikuha bi raq'ati. Wal Jum'atu dan salat Jumat yudrikuha didapati bi raq'ati dengan dengan satu rakaat. Berarti kalau salat Jumat itu dia tidak salat duhur, ketika sudah sahabat satu rakaat tetap melanjutkan Jumat. Contohnya bagaimana? Ini mazhab Syafi'i, Ibu, sebelum nanti kita pindah yang lainnya ke mazhab yang lainnya. Misalnya tadi kasusnya ketika rakaat pertama dia ke toilet, kamar mandi ya. Misalnya kencing apalah gitu, wudu, kemudian masuk, imam sudah ke rakaat yang kedua, atau imam sudah bangkit dari rukuknya. Kan dalam hadisnya kan kita dihitung satu rakaat itu kan qabla ayyukima al-imamu sulbahu, sebelum imam mengangkat tulang punggungnya. Kalau imam sudah gini, Pak, rukuk gini, berarti sudah tidak dihitung. Tapi kalau misalnya imam baru rukuk, jenengan cepat-cepat, Pak, ya, nyusuli gitu. Selama tadi kan patokannya imam belum ngangkat punggung, itu jenengan dihitung apa? Satu rakaat. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, jenengan kira-kira sempat baca Al-Fatihah? Padahal la sholata liman lam yaqra apa? Bi Fatihatil Kitab. Enggak ada sholat bagi orang yang enggak baca Fatihatul Kitab. Al-Fatihahnya jelas enggak bisa. Tapi dia mendapati imam sebelum mengangkat tulang punggungnya. Tapi kok tetap dihitung, Pak? Gimana itu? Nah, sehingga di situ memunculkan dua pandangan, Pak. Kalau jumhur ulama, Pak, umumnya ulama, termasuk ketika saya di Timur Tengah itu, ya tetap dihitung, Pak. Tapi kalau di Indonesia, Hasan dan juga teman-teman Persis dan Imam Syaukani mengarah ke situ, Pak, di Nailul Autar. Semacam itu tidak dihitung. Kenapa? Karena dianggap belum dapat Al-Fatihah. Yang jenengan dulu teman-teman saya banyak yang dari Persis, Pak. Itu kalau sholat ketinggalan semacam itu, kalau dia nggak sempat dapat baca Al-Fatihah, nggak dihitung. Menurut kita tetap dihitung. Padahal sama-sama masbuknya, Pak. Yang kita selesai, yang dia masih nambah satu rakaat. Tapi kita kalau ditarjih sesuai dengan jumhur, Pak. Ya patokannya apa? Imam ngangkat tulang punggung. Terus hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ini umum, Pak. Masih bisa dikecualikan, kecuali siapa? Makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ketika itu
imamnya yang menanggung Fatihahnya makmum. Itu pandangan tarjih dan juga mazhab Syafi'i, Pak. Sehingga Bu dalam Alfiyah Zubat, Bu, saya masih ingat ya. Walhamdulillah fi raqatin liman subik bi bismi wasyaddi wal khurufi apa? Nutik. Walhamdu, rukun salat itu alhamdu, maksudnya baca Al-Fatihah. Tapi la fi raqatin liman subik, bukan untuk orang yang ketinggalan tadi, Pak. Ketinggalan enggak sempat baca Al-Fatihah. Yang semacam itu yang penting syaratnya sebelum imam mengangkat tulang punggungnya, meskipun dia enggak sempat baca Al-Fatihah tetap dihitung 1 rakaat. Nah, terus kembalikan jenengan, Bu. Intinya kesimpulan ditarjih mazhab Syafi'i sama, Pak, kecuali tadi Persis punya pandangan yang lainnya. Yang jawaban ke pertanyaan jenengan, Bu, wal jum'atu yudrikuha birokati. Jumat itu kalau dapat 1 rakaat tetap dihitung Jumat. Tapi kalau nggak ada 1 rakaat, misalnya datang imamnya sudah mengangkat tulang punggungnya, dia menyempurnakan dengan sholat zuhur. Itu pandangan apa? Pandangan apa? Mazhab Syafi'i. Tapi kalau ditarjih, Bu, tarjih belum ada penjelasan secara detail, Pak. Maksudnya masih saya membaca itu ada di TJA berapa gitu, lupa. Masih belum ada kejelasan, cuma disebutkan mazhabnya posisi tarjih belum. Nah, logika mazhab Syafi'i, Pak, Bu, karena nggak dapat 1 rakaat berarti kan dia apa, Pak? Dihitung ya belum mendapatkan apa-apa kan. Wong khutbah juga enggak dapat. Tapi kalau menggunakan kaidah hadis itu, Pak, yang penting kan dia apa? Mendapati imam, ya berarti menyempurnakan sholat yang apa? Yang kekurangannya ya tetap sholat apa? Jumat. Yang semacam itu saya sendiri belum punya pandangan, Bu. Yang jelas ada 2 pandangan tadi. Jenengan mau apa? Tapi kasusnya jenengan tadi kan dapat 1 rakaat toh. Kalau itu ya Jumat. Cumanya yang kasus kedua itu loh. Ketika dia apa? Enggak dapat 1 rakaat sama sekali gitu. Nah, itu tetap ada 2 pandangan. Yang satu tetap sholat Jumat karena dia niatnya kan sholat Jumat, imamnya juga sholat Jumat. Tapi pandangan yang lainnya karena dia enggak mendapatkan 1 rakaat, berarti menyempurnakan sholat zuhur gitu. Gitu, Bu, ya. Monggo, Pak, ini yang terakhir ya. Kita tutup gitu. Ya, gini, Pak. Pembahasan takbir itu bisa kita temukan di Fathul Bari, Pak, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan fatwa tarjih itu merujuk ke Fathul Bari, Pak, sebenarnya. Nanti Fathul Bari dikutip oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autar, Pak. Di sana ada beberapa riwayat. Yang pertama riwayat Salman, yang kedua riwayat Umar dan Ibnu Mas'ud. Kalau riwayat Salman, kabiru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah berapa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiro atau kathiro, gitu saja. Tapi Allahu Akbarnya tiga kali. Yang riwayat Umar dan Ibnu Mas'ud, Pak, di sana takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti tidak ganjil, tidak tathlits, tapi tasfi atau saf'an. Saf'an itu genap itu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berarti 2 kali. Ini yang dipakai oleh majelis tarjih. Dan baca takbirnya itu 2 atau 3
2 itu disebut syaf'an, Pak, genep. Kalau 3 itu tathlitsan, dibaca 3 kali. Dua-duanya ada riwayatnya menurut penelitian Syekh Nasruddin Albani, Pak, dalam Tamamul Minnah. Tamamul Minnah itu taklek kajian hadis yang dilakukan oleh Syekh Nasruddin Albani terhadap fikih sunnahnya Said Sabiq gitu. Itu sudah ada, Pak, bukunya di download atau apa, saya punya itu. Menurut Syekh Nasruddin Albani, riwayat yang syaf'an dibaca 2, Pak, itu asyhar, lebih terkenal daripada riwayat yang 3. Tapi jenengan jangan tanya, kok di Indonesia 3? Ya orang Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Dan ternyata saya kaji di beberapa kitab mazhab, Pak. Mazhab Zaidi di Yaman itu 2 kali. Mazhab Abu Hanifah 2 kali. Mazhab Maliki ada riwayat yang 2 kali. Memang riwayat yang menyebutkan 2 kali di riwayat-riwayat hadisnya, Pak, itu lebih terkenal. Meskipun kalau prakteknya kita di Indonesia karena mazhab Syafi'i, ya pasti lebih terkenal apa? 3, karena kan mengikuti mazhabnya, Pak. Tapi ini secara riwayat loh, yang 2 itu lebih terkenal, sehingga yang diputuskan oleh Majelis Tarjih di Garut, Pak, 1976 itu cuma 2 kali, sesuai dengan riwayat yang lebih terkenal. Kenapa, Pak? Nah yang itu belum diputuskan, Pak. Cumanya apakah Majelis Tarjih melarang? Juga enggak juga, Pak. Sebentar, itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari kitabnya Imam Syafi'i. Karena takbir itu dibaca ketika Nabi mau apa? Ketika Nabi di mana, Pak? Di Mina. Di Mina. Atau kok di Mina? Mohon maaf. Ketika Nabi mau sa'i itu loh. Kan kalau ketika kita mau sa'i kan mendekati Bukit Sofa kan bilang inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih, terus mencari arah kiblat mengikuti lantai ini kan bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, terus wa nasara abda dan seterusnya, Pak, itu. Tapi itu kan konteksnya berkaitan dengan haji. Padahal kalau orang haji, Nabi sudah tahallul juga sih. Meskipun hadisnya untuk haji, Bu, ya. Sehingga mazhab Syafi'i beranggapan lafadz itu ya dibaca Nabi ketika Nabi berada di Sofa dan Marwah. Tapi konteksnya berkaitan dengan sa'i. Sa'i kan antara Sofa dan Marwah kan, gitu. Itu, Bu. Berarti kalau saya pribadi, kalau hadis khususnya nggak ada. Tapi kalau itu dianggap bid'ah juga nggak berani saya, gitu. Nah, kalau menurut Ibnu Hajar Asqalani, Pak, Bu, ya, kalau di Fatwa Tarjih cuma tadi, Bu, yang 2 ya. Meskipun Muhammadiyah juga tidak pernah melarang. Muhammadiyah pasti orang Tarjih tahu. Di Muhammadiyah juga kadang pakai itu, gitu loh. Ya kan, gitu. Nggak, kalau ini pandangan saya pribadi, hal itu ya kalau dalil khususnya nggak ada, tapi kalau mau dilakukan ya silahkan saja, gitu. Hah? Ya boleh. Nah kalau kita bilang bid'ah juga repot, Pak, gitu. Ya. Ya tadi mereka mazhabnya Syafi'i, dasarnya di kitab dijelaskan sendiri oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau konteks tarjih yang itu belum ditarjihkan, Pak. Yang dibahas yang tadi, yang 2 tadi itu sudah jenengan amalkan. Tapi yang tambahan itu, yang panjang itu belum ada penjelasan tentang itu. Nggih, monggo. Nggih.
Boleh saja Pak. Jadi ukuran keluarga gini Pak. Keluarga itu yang satu makan satu minum. Maksudnya kok satu makan satu minum? Yang dapurnya sama. Dapurnya sama. Kalau misalnya satu rumah kok dapurnya sudah pisah, itu berarti sendiri-sendiri Pak. Ya kalau satu kakak yang dihitung satu keluarga. Ya meskipun ada yang pandangan gini Pak, satu rumah kalau sudah dapurnya pisah, meskipun mungkin bapaknya kadang-kadang nyumbang, itu sudah dianggap keluarga beda. Tapi Kak, ya itu kan kembali kepada uruf Pak, tradisi ya. Memang nggak ada penjelasan detail, itu ijtihad para ulama. Kalau kita di uruf itu adat ya. Kalau di Indonesia yang hitungnya kakak gitu loh. Itu dunia modern kan gitu Pak. Gimana? Nggak maksudnya tadi. Nggak apa-apa. Meskipun satu keluarga bapak dan ibunya sama-sama kuat Pak, 2 kambing kan nggak apa-apa. Tapi maksud hadis tadi kalau ada yang melakukan, yang lainnya sudah tidak dituntut. Tapi kalau mau melakukan, ya nggak apa-apa gitu. Kayak Nabi satu orang korban untuk apa Pak? Untuk dengan dua kambing kan gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, selama mampu. Misalnya anggota keluarganya 4, korban kambingnya 4 juga boleh Pak. Tapi kalau misalnya 1, yang lainnya nggih boleh. Dan diteruskan juga boleh Pak. Mungkin cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.